Selamat datang di penugasan US dalam bentuk PowerPoint kami dengan kelompok yang berisikan 5 orang, yaitu Ayu Kartika, Cici Lestari, Dia Lestari, Siti Rohmah, dan Sri Rahayu. Akuntansi dan keuangan lembaga. Accounting is the art of recording, summarizing, analyzing, and reporting that relating to financial transaction. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Di bagian satu ini terdapat soal-soal untuk jurnal dan MIOB. Di sini terdapat identitas perusahaan yang bernama Udeneschip, alamat, nomor telepon, email, dan nomor perusahaan. Dalam kebijakan akuntansi, terdapat kebijakan umum, pembelian, pengeluaran kas, dan penjualan. Sebelum mengerjakan soal jurnal dan MIOB, kita harus tahu dulu nama-nama akun ini, karena nama-nama akun ini sangat berkaitan dengan transaksi yang akan kita bahas. Bisa kalian lihat, terdapat nomor akun dari mulai 1 sampai 9. Tapi, apakah kalian sadar kalau di akun ini tidak ada akun nomor 7? Mengapa tidak ada akun nomor 7? Karena nomor 7 awalnya digunakan untuk akun payroll saat MIOB versi pertama dibuat, namun dengan memasukkan payroll ke akun biaya pada MIOB versi berikutnya, maka nomor 7 tetap dikosongkan sampai versi sekarang. Lanjut ke neraca saldo, atau bisa disebut dengan trial balance, adalah sebuah daftar semua akun-akun dalam laporan pembukuan atau akuntansi yang berisi saldo yang terdapat pada buku besar. Daftar ini berisi nama akun dan nilainya. Nilai yang disajikan adalah saldo debit maupun kredit. Bagian neraca atau laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada akhir periode. Ini adalah daftar customer dan supplier. Terdapat daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang, juga dengan persediaan awal barang dagangan tentunya. Lanjut ke soal. Di sini terdapat bukti-bukti transaksi yang terbagi menjadi bukti pengeluaran kas, voucher kas kecil, bukti penerimaan kas, faktur penjualan, nota kredit atau retur penjualan. Faktur pembelian, nota debit atau retur pembelian. Dan nota kontan atau penjualan tunai. Lanjut ke pengelolaan buku jurnal. Dimulai dari inventory card. Inventory card atau kartu persediaan barang ialah sekumpulan laporan atau pembukuan yang berisi mengenai pengeluaran dan pemasukan stok barang. Atau lebih gampangnya, inventory card mencakup semua transaksi yang bersangkutan dengan faktur, dan di sini terdapat 2 barang berupa Dell Inspiron 15 dan HP Pavilion 14. Jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang dari sumber manapun. Sedangkan Cash Payment Journal adalah jurnal pengeluaran
balance yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi dalam bentuk tunai. Pada Cash Payment Journal, tercantum juga catatan-catatan akuntansi berhubungan dengan pengeluaran secara kas atau tunai. Purchase Journal adalah jurnal khusus yang digunakan oleh dunia bisnis untuk mencatat semua pembelian secara kredit, sedangkan untuk pembelian tunai dapat dicatat di dalam jurnal umum atau jurnal khusus pengeluaran kas. Sales Journal. Seperti yang sudah kita kenal di lingkungan masyarakat, sales adalah suatu aktivitas berupa penjualan, sedangkan sales journal atau jurnal penjualan adalah jurnal akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mencatat kegiatan transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini akan dicatat di dalam berbagai akun dengan menggunakan aturan debit dan juga kredit. Lanjut ke petty cash. Petty cash atau voucher kas kecil adalah transaksi. Petty cash atau kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nominalnya tidak lebih dari 1 juta. Lanjut ke General Journal atau jurnal umum adalah catatan akuntansi permanen yang pertama atau Box of Original Entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit, transaksi berupa nota debit, nota kredit, dan nota kontan. Subsidiary Ledger Account Receivable atau pencatatan seluruh piutang. Di sini terdapat nama-nama customer beserta data penjualan, pelunasan faktur atau cash receipt journal. Sedangkan subsidiary ledger akun payable yaitu pencatatan seluruh hutang perusahaan yang kita miliki kepada supplier berupa faktur pembelian dan cash payment journal atau bukti pengeluaran kas. List of account receivable balance berisi tentang seluruh jumlah akhir customer. Sedangkan list of account payable balance berisi tentang seluruh jumlah akhir supplier. Serta list of inventory balance atau jumlah kartu persediaan barang. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Semua akun-akun yang terdapat dari Cash Payment Journal sampai General Journal dilihat dari rekapitulation, dimasukkan ke dalam buku besar sesuai nomor akun dan jumlahkan menurut penempatan debit dan kredit. Seluruh data akhir di buku besar dimasukkan ke trial balance. Ini adalah soal bukti memorial. Di sini terdapat 4 transaksi. Bukti memorial itu apa sih? Bukti memorial merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akunting untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern. Tanda bukti telah terjadinya pembelian secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Untuk bukti memorial ini hanya khusus untuk jurnal penyesuaian saja. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar dilakukan dengan pembuatan jurnal yang disebut jurnal penyesuaian. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Neraca lajur dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah neraca saldo. Dari mana sih neraca saldo itu? Neraca saldo ini hanya memindahkan jawaban dari trial balance saja. Sedangkan AJP yang kalian bisa lihat di jurnal penyesuaian
yang sebelumnya kalian kerjakan. Untuk NSD-nya sendiri, ini adalah hasil dari penjumlahan neraca saldo dan AJP. Dan laba rugi juga neraca itu hanya memindahkan hasil dari NSD. Hanya saja laba rugi hanya menuliskan dari mulai akun 4 sampai 9, sedangkan neraca dari akun 1 sampai 3. Lanjut ke laporan laba rugi. Kalian hanya memasukkan angka dari neraca lajur bagian laba rugi sesuai akun yang ada. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal yang akan menentukan saldo akhir yang dimiliki perusahaan. Hanya dengan menjumlahkan raka kapital dengan hasil pengurangan dari laba bersih dan raka drawing. Jika sebelumnya laporan laba rugi, maka sekarang laporan neraca. Tidak berbeda jauh dengan laporan laba rugi. Hanya saja laporan neraca ini memasukkan angka dari neraca sesuai dengan akun yang ada. Cash flow receipt atau laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode. Akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menjanjikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Closing journal atau jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Jadi, dalam pembuatannya melibatkan pemindahan data dari akun, sementara dalam laporan laba rugi, akun permanen di neraca. Closing journal memiliki perbedaan yang dominan dengan menukarkan tata letaknya. Yang tadinya di kredit jadi di debit, dan sebaliknya. Yang tadinya di debit jadi di kredit. Terakhir, post closing trial balance. Tak ada bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang membedakan di sini hanya di bagian akun raka kapital. Itu tidak membedakan yang ada di neraca lajur, melainkan memakai saldo akhir yang tadi kita bahas di laporan perubahan ekuitas. Bagian 3 yaitu Mind Your Own Business atau yang dikenal dengan MYOB. Kegunaan MYOB ini adalah untuk merekam seluruh transaksi bisnis dan melibatkan laporan keuangan secara otomatis. Spreadsheet, lembatang sebar atau lembar lajur adalah tabel informasi atau data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisi perhitungan-perhitungan yang digunakan untuk melakukan analisis komparatif. Selanjutnya kita akan memasuki soal yang pertama pada spreadsheet, yaitu laporan penginapan hotel internasional. Di sini kita akan mengisi kos kamar, tarif, lama nginap, tagihan, pajak, potongan, total bayar, serta maksimal, minimal, dan average dengan menggunakan rumus yang telah disediakan. Lalu beranjak pada soal yang kedua. Di sini kita diperintahkan untuk membuat 3 macam diagram berdasarkan pada data yang sudah tersedia di soal. Kemudian selanjutnya ini adalah jawaban dari soal pertama yang telah diisi menggunakan rumus Excel. Pada slide selanjutnya ini rumus-rumus yang dimaksud untuk mengerjakan soal pertama. Lalu memasuki jawaban dari soal yang kedua. Di sini ada 3 bentuk diagram, yaitu diagram penyet, batang, dan lain. Gak kerasa ya, udah masuk ke bagian 5 aja. Sesuai judul yang tertera di sini, kami akan mengenalkan lingkup jurusan akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Cipunagara. Di sini terdapat 2 video, berdurasi pendek dan berdurasi panjang. Selamat menyaksikan. Awal hari adalah jam berharga yang dimiliki orang sukses. Masa depan datang setiap pagi. Bagaimana caramu menyapa pagi? Hal itu akan selalu kembali padamu.
Teruslah melangkah meski perlahan, langkah-langkah kecil yang terus-menerus akan mengantarkan kita pada tujuan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sekolah kebanggaan dan jurusan yang sering diminati banyak orang, akuntansi, keuangan, dan lembaga. Apa sih itu akuntansi? Jawabannya, akuntansi itu pasti tentang pencatatan, pengiktisaran, pelaporan setiap data keuangan. Sudah jelas berurusannya tentang keuangan. Lalu, peluang apa yang bisa didapatkan jika masuk jurusan akuntansi? Ini jawabannya. Peluang seringkali kita tanyakan terlebih dahulu seperti apa, jika lulus akan kemana. Pertanyaan itu sudah tidak asing di telinga kita, tapi akuntansi memiliki peluang yang sangat luas dan tinggi. Di sini ada beberapa praktik yang dilakukan akuntansi, yaitu pengerjaan data keuangan secara manual dari jurnal, buku besar, dan neraca. Penginputan serta pengentrian data keuangan dan transaksi menggunakan MYOB. Di setiap praktik yang dilakukan maupun secara manual ataupun tidak, akan diterjunkan ke dalam praktik kerja lapangan. Ini adalah minimarket akuntansi. Bank Mini milik akuntansi. Baiklah, setelah sudah sekian lama memperkenalkan jurusan akuntansi, di balik itu semua, ada beberapa ruangan yang ingin kuperkenalkan ke kalian semua, yaitu ruang kejuruan akuntansi. Ruang guru. Ruang TU atau tata usaha. Tahapan untuk meraih kesuksesan itu panjang. Dari persiapan, percobaan, ujian, dan kemenangan. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan, karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Terima kasih dan sampai jumpa. Akuntansi Keuangan dan Lembaga SMK Negeri 1 Cipunagara. Sekian penjelasan presentasi PowerPoint dari kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun pembuatan isi slide, mohon dimaafkan.